Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tauhid. Pada pertemuan pertama kitab Al-Qaulul Mufid, ya, karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang ini merupakan kitab syarah dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, tentang pengertian akidah. Ya, apa itu akidah? Ya. Kemudian bagaimana atau apa hukum kita mempelajari akidah? Dan juga alasan-alasan, sebab-sebab kenapa kita harus mempelajari akidah. Ya, karena akidah ada yang lurus, ada yang batil. Sebagaimana telah kita sampaikan, ya, akidah itu adalah apa-apa yang diyakini di dalam hati, ya, diyakini dengan hati atau akal dengan sepenuhnya tanpa keraguan. Dan ini bisa benar, bisa salah. Ya, makanya ada akidah shahihah, akidah batilah. Kalau akidah shahihah itu yang bersumber pada apa? Pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Baik. Kemudian kita sudah memahami juga kenapa sih kita belajar akidah. Ya. Akidah terus. Ya. Karena ini sebagai dasar, ya. Pertama, ini perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu, fa'lam, ini adalah perintah. Maka ketahuilah. Berilmulah. Ya, ini perintah dari Allah dan seterusnya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan kitab ini. Yang punya kitabnya mungkin bisa dibuka, ya. Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Ya, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, sebagaimana juga tertulis dalam Kitab Tauhid. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim tanpa ini ada sebabnya, ya. Kata para ulama, ada beberapa alasan, ya, minimal ada 4 alasan kenapa beliau dan mungkin hampir semua ulama, ya, memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, karena apa? Iktidaan bi kitabillah. Iktidaan bi kitabillah, yaitu mengikuti, ya, mencontoh, meniru Al-Qur'an. Allah Ta'ala menyebutkan, kalau sebagaimana kita ketahui, Allah telah menyebutkan, ya, di hampir setiap awal surat dengan bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Maka beliau pun mengikuti Al-Quran dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan berikutnya, iktidaan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti atau mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Dan ini sudah sering kita dengarkan, ya, bahwa ketika Nabi SAW akan mengirimkan surat ke pembesar Romawi, ya, dan Persia, maka beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah bin Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah ila azimi Ar-Rum.
ila 'azimi ar-rum. Assalamu alaik liman ittaba'a al-huda aslim taslam. Ya, jadi beliau menuliskan surat ya untuk mentakwahi pembesar Romawi dan Persia dengan bismillah. Maka dengan demikian ya beliau rahimahullah mengikuti sunnah Nabi dengan menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan atau faktor pendorongnya yang lainnya adalah mengikuti kebiasaan ulama terdahulu. Mengikuti kebiasaan ulama terdahulu ya sebelum beliau ya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sebagaimana kita ketahui ya Imam Bukhari dengan kitabnya ya Sahih Bukhari. Kalau kita buka Sahih Bukhari kita dapati hampir setiap bab ya dituliskan. Ya, bisa kita lihat. Beliau kalau mau mulai menyusun hadis pada setiap babnya, maka beliau menuliskan bismillah. Kemudian alasan lainnya tabarukan wa tayammunan. Ya, tabarukan wa tayammunan. Bi bismillah. Tabarukan wa tayammunan bi bismillah. Maksudnya apa? Tabaruk yaitu mencari berkah, ya, mencari berkah kepada Allah dengan berzikir dengan bismillah. Ya. Dan tayammunan artinya tidak ada yang mendahului bismillah sesuatu apapun. Jadi sebelum itu tidak ada ya yang lainnya. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang mengucapkan bismillah ketika ia memulai perbuatannya, memulai aktivitasnya, maka dia akan mendapatkan beberapa hal, ya, akan mendapatkan beberapa keutamaan, berkahinya. Jadi orang yang mengucapkan, kalau kita biasa, yang pertama Allah akan mengucapkan bismillah, kita akan mendapatkan keberkahan, ya. Kita mulai aktivitas, kita ingin bekerja, kita mulai dengan bismillah, ingin menulis, ya, atau aktivitas lainnya. Dan ini banyak contohnya, ya, Allah memberikan keberkahan kepada kita mengucapkan mendahului kegiatan kita dengan bismillah. Misalnya apa? Ya sebagaimana kita ketahui, ketika kita sebelum makan kita mengucapkan bismillah, ya. Siapa yang makan membaca bismillah, maka setan tidak ikut bersamanya. Setan tidak ikut kenyang, ya. Itu suatu keberkahan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian orang yang membaca bismillah, yang mengawali kegiatannya dengan bismillah, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang tawadhu, ya, orang yang tawadhu, tidak sombong. Bagaimana bisa orang yang membaca bismillah ketika memulai aktivitasnya menunjukkan dia bukan orang yang sombong? Kenapa? Ketika misalkan dia mau menulis, ya, aku menulis dengan aku makan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku belajar, aku membaca, ya, aku bekerja dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dia itu sangat membutuhkan Allah. Tawadhu, tidak sombong, ya. Hamba, menunjukkan bahwa dia hamba yang al-fakir ilallah, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bisa melakukan amalan itu tanpa apa? Tanpa bantuan dari Allah, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mampu melakukan apapun itu tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas bagaimana kalau orang sudah mau makan, makanan sudah di tangan, dia mau makan, mau masukkan mulutnya, itu kan mudah.
Tapi kalau Allah tidak berkehendak, apa yang terjadi? Bisa jadi apa? Makanan itu jatuh. Dia tidak jadi makan. Ya, sekedar memasukkan makan saja. Kalau tidak atas kudrah dari Allah, ya kemampuan yang Allah berikan, kalau tidak atas bantuan dari Allah, maka kita tidak bisa memasukkan makanan ke mulut kita. Ya, apalagi sesuatu yang lebih besar dari itu. Ya. Orang mau minum, minuman sudah di gelas, sudah mau dimasukkan ke mulutnya. Tapi kalau tidak berkehendak, bisa saja di gelas itu tumpah, jatuh, pecah, ya. Atau ada musibah yang lainnya. Tangannya tidak bisa bergerak tiba-tiba. Itu mungkin terjadi. Ya, makanya dalam segala hal kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Membaca segala, kita mulai sesuatu dengan zikir itu mendatangkan berkah. Ya, hatinya hadir. Sesuatu yang dimulai dengan berkah. Dan disitulah ada tingkatan Islam yang hadirnya praktik Islam. Dan itu apa sih? Apa itu ihsan? Dan disitulah ada tingkatan ta'budallah ka'annaka tarahu. Kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Melihatnya. Maka apa? Lihat dia. Dia sudah berusaha untuk beribadah khusyuk. Ya, seolah melihat Allah. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya seandainya dia tidak mampu, ya sesungguhnya Allah melihatnya. Dia merasa selalu diawasi. Ya, itu ihsan. Jadi dia orang yang hatinya hadir, ya, akan senantiasa mengingat Allah, akan senantiasa merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, karena dia yakin Allah As-Sami, kita lakukan. Ya. Jadi dia akan selalu apa? Jemaah rahimakumullah jami'an. Pertama ini, ya, beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid itu ada maknanya. Kita harus belajar makna yang benar dari tauhid ini. Ya. Menjelaskan definisi tentang apa? Tauhid berbeda dengan tauhid menurut ahlul bid'ah. Jadi ada orang yang berpemahaman tentang tauhid dengan pemahaman yang berbeda. Kita pahami tauhid mengesahkan Allah. Ya. Ada sekelompok golongan yang dia juga mengatakan bertauhid, muwahhid, ana muwahhid, saya bertauhid. Tapi bagaimana tauhidnya? Kita lihat contoh. Ya, saya kasih contoh dari kalangan Jahmiyah. Mungkin sebagian kita pernah mendengar, ya. Jahmiyah mendefinisikan tauhid dan hakikat tauhid itu dengan apa? Dengan mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah menetapkan nama dan keagungan Allah. Tapi ya, ini menolak, tidak mau menetapkan. Kenapa? Karena kalau menurut mereka, kalau kita mengatakan seperti itu, maka Allah seperti apa? Allah seperti manusia. Ya. Dengan menolak apa? Asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia tidak diyakini. Kenapa? Dengan menetapkan itu, mereka berpendapat nanti akan sama dengan makhluknya.
Ya, ini pemahaman yang salah. Contoh lainnya apa? Mungkin kita pernah mendengar ya, gulat sufi, ya, gulatus sufiyun. Orang-orang sufi yang gulat itu apa ya? Ekstrim ya. Ada sebagian tarekat sufi yang ekstrim. Mereka mengatakan tauhid itu adalah kita menyaksikan bahwa tidak ada yang ada selain Allah. Mereka mengatakan tauhid itu adalah kita bersaksi, kita menyaksikan bahwa tidak ada yang ada selain Allah. Ya, membingungkan. Ya. Tidak ada yang ada selain Allah. Maksudnya semua yang ada di dunia ini adalah Allah. Makanya kita pernah mendengar istilah wahdatul, menyatunya Allah dengan makhluk. Ya, karena dasarnya apa? Keyakinan mereka itu tidak ada yang ada di dunia ini selain Allah. Berarti semuanya Allah. Makanya kalaupun ada makhluk selain Allah, itu adalah Allah. Akidahnya wahdatul wujud, ya. Allah itu menyatu dengan makhluk. Dan ungkapan mereka, aku tidak melihat makhluk. Ya, aku tidak melihat makhluk ini kecuali itu adalah Allah. Ketika mereka melihat makhluk, ya melihat binatang, mereka mengatakan apa? Aku tidak melihat makhluk ini kecuali ini adalah Allah. Ya. Karena Allah apa? Allah yaitu makhluk. Allah menyatu dengan makhluk. Dia melihat kambing. Kambing itu apa? Kambing itu Allah. Karena Allah telah menyatu dengan kambing. Ya, na'udzubillah. Akidah yang batil. Jadi itu tauhid versi mereka. Kalau mereka meyakini itu wahdatul wujud itu, maka mereka ya. Ada yang seperti itu. Banyak, ya. Ya, yang sesungguhnya kalau dia sudah sampai tingkat ma'rifat. Apa itu? Ma'rifat mengenal Allah. Iya, mengenal Allah. Tapi bukan sebagaimana yang kita pahami. Ya. Jadi pemahaman mereka kalau sudah sampai ma'rifat apa? Mereka sudah tidak perlu lagi untuk menjalankan ibadah-ibadah, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Udah nggak perlu lagi. Ya. Kenapa? Jadi kita sholat, ya. Allah perintahkan kita sholat. Allah perintahkan kita puasa. Tapi mereka tidak, ya. Tidak berlaku bagi mereka yang sudah sampai derajat ma'rifah. Kenapa? Karena mereka sudah berkeyakinan seolah-olah mereka itu sudah menyatu dengan Allah. Sehingga ngapain? Buat apa kita beribadah kepada Allah? Karena apa? Kita sudah menyatu dengan Allah. Buat apa kita beribadah kepada Allah? Ya, itu pemahaman akidah yang salah, akidah yang batil. Ya. Jadi mereka yang berkeyakinan ini, mereka juga mengatakan, ya, muwahhid, saya sudah bertauhid. Tapi tauhidnya salah, ya, bukan pemahaman tauhid yang benar. Ya, maka dari situlah beliau menuliskan pengertian di. Kemudian kita masuk ke pembahasan kitab tauhid. Bahasa bentuk masdar. Wahada syai'an itu menjadikan sesuatu menjadi satu. Sesuatu menjadi satu. Ya, mengesahkan. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Wahada syai'an.
Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, wa fi syar' ya, ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Artinya apa? Menurut istilah tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, pada sesuatu yang khusus baginya. Jadi kita mengesahkan Allah ya, menjadikan satu, menunggalkan, mengesahkan pada sesuatu yang khusus baginya saja. Berupa apa? Khusus bagi Allah, yaitu berupa rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah ya, ini terkait dengan apa? Ya, penciptaan. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segala urusan. Ya, kemudian tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Dan sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, ya, pembagian ini hanyalah untuk membuktikan ini. Ya, 3 macam tauhid ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya Rabbus samawati wal ard, dialah Rabb yang apa yang ada di antara keduanya. Ini tentang tauhid rububiyah ya. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi, maka sembahlah dia, sembahlah Allah dan berteguh hatilah, berpegang teguh dalam beribadah kepadanya. Ini tentang tauhid uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya, hal ta'lamu lahu samiyya artinya apa? Apakah engkau mengetahui ada ifradullah bil khalqi? Maksudnya apa? An ya'taqidal insanu annahu la khaliqa illallah. Ya, bahwa seseorang itu meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Ya, adakah pencipta? Tidak mungkin. Ya, Allah ingin membantah. Ya, tidak ada yang menciptakan. Kita hanya bertawakal kepada ya, termasuk juga yang memberikan rezeki kepada semua makhluk tanpa kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-mu'allif amma ma warada min khaliqi ghairillah ka qouli ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, adapun ada dalil yang menyebutkan adanya penciptaan selain Allah. Jadi di ayat lain disebutkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Kok katanya tadi Allah satu-satunya Maha pencipta? Kenapa di ayat lain disebutkan pencipta yang paling baik? Ya, ini terkait dengan orang-orang yang menggambar makhluk ya. Jadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ahyauma khalaqtum, ahyauma khalaqtum, hidupkanlah apa yang telah engkau ciptakan. Penciptaan di sini maksudnya bukan menciptakan yang sebenarnya, bukan menciptakan hakiki, yang bukan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, bukan seperti itu. Hanya saja mengubah sesuatu dari satu kondisi ke kondisi yang lain, mengubah sesuatu dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Bahan bakunya sudah ada, dasarnya sudah ada, hanya dia mengubah bentuknya, mengubah wujudnya dari yang satu menjadi yang lain ya. Seperti kita mengatakan orang, misal ada yang mengatakan orang menciptakan robot. Ya, apakah dari yang memang sebelumnya nggak ada sama sekali menjadi ada? Tidak. Ya. Kenapa? Robot itu tentu ada komponen-komponennya. Ya, ada baterainya, ada besinya. Dan sebagainya. Itu semua bahan bakunya sudah Allah sediakan. Jadi bukan menciptakan dari
yang belum ada sama sekali menjadi ada, tapi hanya mengolah, mengubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya saja. Itu penciptaan yang dimaksud, ya, bukan penciptaan yang sebenarnya. Kalau Allah, dialah sang pencipta yang benar-benar menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Baik. Sudah ya? Termasuk. Kemudian kita lanjutkan selain Allah. Maksudnya mengesahkan Allah dalam hal kepemilikan. Semuanya yang ada di dunia dan alam semesta ini adalah milik Allah. Kita meyakini tidak ada makhluk apapun, ya, kecuali itu adalah milik Allah, pencipta mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ardh." Ya, dan milik Allah lah kerajaan langit. Semuanya apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dimaksud dengan kita mengesahkan dalam hal kepemilikan. Kita meyakini kalau manusia apakah memiliki? Iya. Kita punya kepemilikan. Kita punya harta. Ya, kita punya saudara. Tapi apa? Berikan keluarga. Kemudian wa ma ifradullah bitadbir. Ya, tadi mengesahkan Allah. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan, yaitu tadbir. Adapun mengesahkan Allah dalam hal pengaturan ialah kita meyakini bahwa tidak ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain, ya. Tidak ada yang sama-sama mengatur dengan Allah, itu tidak ada. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard am yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayy minal mayyit." Baik. Siapakah, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang ada apa yang manusia itu miliki saja? Ya, seorang kepala, ya, dia bisa mengatur. Di kepala saja, tidak mungkin mengatur satu negara. Ya, ini menunjukkan presiden pun punya keterbatasan, hanya mengatur negara tentu saja, tidak seluruh dunia ataupun seluruh alam semesta. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang ya. Baik, mungkin sekarang kita buka sesi. Ada. Baik, kalau tidak ada, kita